Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, mari kita belajar tentang pengenalan komputer bersama Sinta Nurhidayati, Firman Nabila Amalia, Dewi Putri Wifdatur Rohma, dan Anis Nabila Rahmawati. Apa kalian tahu apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Apa saja komponen-komponen komputer? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Apa saja contoh brainware? Yang pertama yakni programmer. Programmer adalah orang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menulis, menguji, dan memelihara kode-kode program komputer. Mereka mampu mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan dalam berbagai industri. Lalu yang kedua yakni adalah netter. Netter atau internet user adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang aktif dalam menggunakan internet dan terlibat dalam berbagai aktivitas online seperti browsing web, menggunakan media sosial, bermain game online, dan lain-lain. Bahasan yang kedua yakni tentang software. Software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Jenis-jenis software. Yang pertama, operating system. Yang kedua, programming software. Dan yang ketiga, application software. Operating system. Operating system atau sistem operasi merupakan program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Misalnya seperti Windows, Linux, iOS, Android, dan lain-lain. Programming software. Programming software merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dikenal komputer. Application software. Application software merupakan program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Berikut adalah beberapa contoh application software atau aplikasi perangkat lunak. 1. Freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan dan didistribusikan secara gratis. Pengguna tidak perlu membayar biaya lisensi atau biaya penggunaan. Contoh freeware yang populer adalah Mozilla Firefox, VLC Media Player, dan 7-Zip. 2. Open source. Open source adalah perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka yang dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Dalam perangkat lunak open source, pengguna memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengubah, dan membagikan kode sumbernya. Contoh perangkat lunak open source yang terkenal adalah Linux, Apache Web Server, dan WordPress. 3. Shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan dicoba secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu percobaan berakhir, pengguna biasanya diminta untuk membeli lisensi penuh jika ingin terus menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh perangkat lunak shareware adalah WinRAR, Adobe Acrobat, dan WinZip. 4. Spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang secara diam-diam memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin. Tujuan utama spyware adalah untuk mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna. Spyware dapat menjadi ancaman keamanan dan privasi. Contoh perangkat lunak spyware yang terkenal adalah Keylogger, Adware, dan Trojan Horse. Lalu bahasan yang terakhir yakni hardware. Hardware adalah bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Berikut adalah jenis-jenis hardware. 1. Sistem perangkat keras masukan atau input device system.
Bagian ini digunakan untuk mengambil data dari luar dan memasukkannya ke dalam memori dan prosesor komputer untuk diproses. Contoh input device system yang umum digunakan adalah keyboard, mouse, touchpad, joystick, scanner, dan mikrofon. 2. Sistem pemrosesan atau Central Processing System atau Central Processing Unit yang biasa kita sebut CPU. Bagian ini merupakan inti dari sistem komputer dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan semua operasi pemrosesan data. 3. Sistem perangkat keras keluaran atau Output Device System. Output Device System terdiri dari alat-alat yang menampilkan hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Contohnya adalah layar monitor, printer, speaker, headphone, dan lain-lain. 4. Sistem perangkat keras tambahan atau peripheral atau accessories device system. Perangkat-perangkat ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer, seperti berbagi file dan data antar komputer. Contohnya yakni webcam, headset, speaker, dan lain-lain. 5. Sistem perangkat keras cadangan atau secondary storage atau backing storage atau external memory. Perangkat-perangkat ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer, seperti berbagi file dan data antar komputer. Contoh dari secondary storage diantaranya adalah hard drive eksternal, cloud storage, tape backup, dan lain-lain. Apa saja contoh-contoh hardware? Keyboard atau alat yang digunakan untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Central Processing Unit atau CPU, yang merupakan komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Central Processing Unit atau CPU, yang merupakan komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Random Access Memory, RAM, atau tempat penyimpanan data. Terima kasih dan jangan lupa tetap belajar.